Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas, kembali lagi di channel ini. Semoga teman-teman sehat dan rezekinya diberikan kelancaran. Kali ini saya akan sharing mengenai ide usaha yang bakalan cuan di tahun 2025. Tidak dapat dipungkiri, usaha ataupun ide bisnis untuk dibicarakan itu masih sangat-sangat menarik dan itu semua ataupun ini usaha merupakan harapan dari semua orang, entah yang sudah bekerja sebagai karyawan, itu pasti mempunyai niatan, mempunyai income yang lebih dengan adanya usaha. Dan kali ini saya akan bocorkan ide usaha yang bakalan cuan di tahun 2025. Tidak dapat dipungkiri, kalau ngomongin masalah usaha tentunya kesulitannya adalah ide usaha apa yang bakalan kita jalani, ide bisnis apa yang akan kita jalani. Karena meskipun mempunyai modal yang banyak ataupun mempunyai waktu yang banyak, tapi menentukan sebuah usaha, memunculkan ide bisnis, memunculkan ide usaha itu tidak mudah, teman-teman. Jadi makanya saya buat video ini barangkali ada insight nantinya ke teman-teman. Kalaupun ada saran, ada kritik, dan masukan lainnya silahkan tinggalkan di komen di bawah. Oke, ide usaha yang menurut saya bakalan cuan di tahun 2025 adalah masalah peronlinean. Kenapa saya bilang masalah peronlinean? Memang situasi setelah 2020 ada gelombang corona dan lain-lain itu mengubah cara pandang, mengubah cara komunikasi, mengubah interaksi, mengubah situasi pasar dan yang paling dominan di tahun 2024 sekarang adalah usaha yang sifatnya itu online. Artinya menjual apapun itu di-online-kan, ditransaksinya secara online. Kenapa di 2024 ini peronlinean itu sangat pesat karena ya memang zamannya sudah begini. Zamannya sekarang sudah digital, komunikasinya digital, kemudian sudah merubah sebuah pola pikir yang mungkin kalau awalnya itu ada pasar konvensional, di mana seiring berjalannya waktu termasuk sekarang itu agak berpindah ke market-market yang melayani secara online. Contohnya bisa dijual secara, produknya itu di marketplace dan lain-lain atau bahkan online yang dimaksud melalui by WA, by telepon ataupun, Facebook dan lain-lain. Akhirnya kenapa? Dan bukan cuma pelaku usaha yang baru-baru aja yang pindah kepada online ini. Pelaku-pelaku konvensional contohnya, usaha baju yang biasanya di pasar itu tidak hanya dijual di sana aja, melainkan dia juga, menjual secara online dan tidak sedikit yang berhasil di tahun 2024 ini berkat online. Saya sebutkan ya, kalau di peronlinean di tahun 2024 ini ada produk baru kemudian meledak dan cuannya banyak dan bahkan mengubah kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya. Dan kenapa saya bilang seperti itu, karena tidak sedikit yang berhasil yang menjual produknya ini secara online. Maka sangat relevan di tahun 2025, marketplace yang dijual secara online ataupun usaha-usaha produknya itu dijual, dipasarkan secara online, bakalan menjadi cuan yang menguntungkan di tahun 2025. Contohnya kalau dulu mungkin, menjual keripik hanya dijual di depan rumah, kemudian yang beli cuma ya warga sekitar. Karena sekarang sudah zamannya online, produk tersebut bisa dipasarkan secara online, baik dari platform sekarang sudah banyak platform yang menyediakan pemasarannya, eee, mulai yang dan untungnya itu memang di luar jangkauan, eee, di luar ekspektasi yang mungkin kalau jual di konvensionalnya itu hanya laku 10 ataupun
20 mentok, lakunya, tapi kalau dengan online karena pasarnya juga nasional ataupun mendunia, maka pasarnya itu sangat bebas dan berpotensi untuk membeli produknya teman-teman. Namun faktor yang lain-lain contohnya pengemasan ataupun, eee, artinya bukan cuma produknya itu diketahui khalayak banyak, namun kualitasnya juga dijaga. Maka di tahun 2025 nanti, marketplace yang menjual secara dagangannya secara online bakalan tetap menjanjikan dan berpotensi menghasilkan cuan yang lebih banyak nantinya di tahun 2025. Contohnya, saya menjual tahu petis, di mana sifatnya itu ya yang namanya gorengan atau apa ya, biasanya kan saya, ataupun masyarakat umumnya ya orang cuma tahu petis ataupun gorengan ya, kalau dulu mungkin mikirnya ngapain mau dijual di online, tapi sekarang zamannya sudah berubah, hampir semua manusia, hampir semua, eee, orang khususnya di Indonesia itu sudah memiliki handphone dan di handphone tersebut banyak platform yang menawarkan produk-produk termasuk, ojek online seperti itu. Maka mau gak mau, produk saya sekarang yang biasanya cuma jualan rombongan itu juga didaftarkan secara online. Ya meskipun saya mulanya itu memang masih belum banyak, namun saya yakin ke depannya bakalan tambah lagi yang bakalan beli. Karena mau gak mau situasi pasarnya sekarang, situasi marketnya baik perkotaan, perkampungan, bahkan nasional itu hampir sudah menyesuaikan dan memang sudah familiar dengan online. Kalau dulu kita beli secara online ragu dengan apakah, produknya itu memang sama dengan yang ditawarkan, apalagi transaksinya besar, apakah, tidak ditipu dan lain-lain, jangan salah sekarang marketplace ataupun, ekspedisi itu sudah ada jaminan untuk, eee, barang yang dibeli ataupun barang yang dijualkan itu memang sama seperti yang dipasarkan ataupun yang diiklankan, demikian. Dan tidak sedikit usaha-usaha yang beralih pada konsep pemasaran secara online ini, ada yang berhasil dan menurut saya itu sangat banyak. Kenapa saya bilang begitu ya, karena faktanya banyak. Ada orang yang jualan nasi nasi warung nasi biasa, kalau dulu mungkin cuma menjualnya ke sekitar yang datang ke sana, kemudian dipasarkan secara online, baik itu di TikTok ataupun di platform di Instagram dan lain, akhirnya banyak yang kenal di sekitar itu kemudian beli dan ramai. Dari situ aja sudah berdampak, akhirnya memasarkan secara online produk itu sekarang sangat menjanjikan. Kenapa saya bilang seperti itu ya, karena faktanya ataupun marketnya sekarang sudah online dan, eee, kalau kita masih memakai konsep konvensional seperti dulu, maka di tahun 2025 akan ketinggalan zaman. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya mungkin ya kalau, eee, contoh nasi goreng, tahu telur dan lain-lain mungkin masih mempertahankan, eee ada orang yang datang baru mau menjual. Namun faktanya seiring berjalannya waktu, sekarang kalau malam-malam lapar itu pesannya di ojek online seperti itu, dan tidak sedikit yang biasanya jual tahu telur, nasi nasi goreng kalau malam-malam itu sudah mendaftarkan dirinya untuk menjualkan ataupun memasarkan produknya itu secara online. Minimal 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 itu didaftarkan dulu di ojek online. Kemudian untuk memaksimalkan pemasarannya itu bukan hanya sebatas ketuk tular ataupun ada orang yang beli kemudian enak, orang tersebut merekomkan ke teman-temannya ataupun keluarganya. Sekarang media untuk mengiklankan itu sudah banyak. Contohnya TikTok dan Instagram itu masih sangat sampai saat ini masih sangat, eee, berpengaruh terhadap
penjualan dari produk yang dipasarkan, dan tidak sedikit yang dipasarkan di platform tersebut kemudian, eee, lebih banyak dikenal, kemudian pertamanya kepo, kemudian coba-coba, kalau enak langsung dia selalu kunjungan ataupun beli di tempat yang dipasarkan tersebut. Dan kalau tadi saya bilang usaha yang dijual secara online ataupun di-online-kan sangat menjanjikan, ada fakta lain di tahun 2024 ini adalah yang menjanjikan itu menjadikan media iklan, menjadikan partner ataupun menjadikan mitra usaha. Contohnya, ada orang yang mau jualan secara online, kemudian mau memberitahukan kepada semua orang itu sekarang bisa post di YouTube, bisa post di Instagram, ataupun bisa post di YouTube, eee, di mana tidak semua owner, tidak semua yang mempunyai usaha itu mempunyai waktu untuk Eee, memvideo produknya, mengabadikan produknya, kemudian mengiklankan produknya, hampir tidak ada. Ada sebagian yang tidak ada waktu untuk meng-handle itu. Nah, kemudian peluangnya adalah teman-teman menjadi media partner ataupun media iklan yang di mana khusus adalah kreator untuk food, kreator untuk makanan. Artinya teman-teman memasarkan produknya itu di akunnya teman-teman, kemudian ini juga bisa jadi ladang cuan, dan jangka panjangnya itu masih sangat menjanjikan karena ke depannya itu ya memang digitalisasi. Dalam hal ini, hal-hal yang sifatnya konvensional, kalau dulu mungkin kalau mau beli baju harus ke pasar, mau beli makanan harus ke warung, sekarang itu zamannya sudah tidak begitu. Kalau dulu mungkin mau rapat-rapat itu harus ketemu di meeting dan lain-lain, sekarang faktanya baik di persekolahan kalau memang ada kendala dan lain-lain, termasuk di perusahaan, sekarang mau rapat aja itu sudah per-online-an. Ada bisa Zoom dan lain-lain. Akhirnya digital dunianya, dan sekarang zamannya sudah digital. Kenapa saya bilang seperti itu? Di tahun 2025 itu yang bakalan cuan adalah produk-produk yang dipasarkan secara online. Marketnya adalah per-online-an. Kalau tidak mengikuti di tahun 2025, maka teman-teman bakalan ketinggalan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di tahun 2025 itu ide-ide, ada anak yang baru lulus kuliah yang mungkin memang fokusnya, konsentrasinya itu di digital, bisnis digital, maka teman-teman yang konvensional itu bakalan nanti kalau tidak mau mengikuti bakalan ketinggalan dan bakalan, eee, agak lambat nantinya. Maka mau gak mau mulai sekarang itu harus dipersiapkan. Apa? Platform ataupun hal-hal yang sifatnya itu media untuk menjual produknya teman-teman itu secara online. Apa aja? Ya bisa teman-teman dipasangkan di platform mungkin di YouTube ataupun platform TikTok, Instagram, ataupun bisa platform ojek online, ada Shopee dan lain-lain. Itu harus, dan sebuah kewajiban sekarang harus mendaftarkan produknya teman-teman di platform-platform tersebut. Kalau dulu mungkin mau beli sepeda motor itu ya harus ke dealer ataupun mau beli barang bagus itu harus ke tokonya. Sekarang yang penting punya uang, di platform itu ada yang jual, bahkan iPhone dan lain-lain itu ya bisa ditransaksikan secara online. Dan memang di 2024 ini ya faktanya banyak. Kemudian peluang apa lagi di tahun 2025 itu? Kalau karena ada produk yang dijual secara digital tadi, kemudian ada peluang untuk memasarkan medianya menjadi kreator untuk mempromosikan
dagangannya itu untuk ngasih tahu, untuk menyebarluaskan dan kemudian dapat komisi dari situ. Dan fakta di 2024 menjadi promotor ataupun afiliator itu sangat-sangat menjanjikan. Bahkan banyak yang sukses hanya sebatas menjadi kreator affiliate, hanya sebatas memasarkan produknya orang karena produk tersebut terjual dengan sangat banyak, kemudian affiliate itu kita yang menjadi promotor untuk dagangan ataupun produk tersebut mendapatkan komisi dari setiap produk yang terjual. Dan itu masih sangat menjanjikan dan sangat relevan di tahun 2025 bakalan menjadi cuan yang akan menjanjikan. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Ada beberapa teman-teman itu yang sudah sukses menjalani itu duluan di tahun ini aja. Itu sudah saya sharing kembali, saya ngobrol, kemudian sudah bisa beli rumah yang dulunya punya utang berkat mencoba keberuntungan sebagai affiliate, kemudian dia sukses di menurut saya ini adalah ide usaha juga, meskipun, eee, tidak mempunyai produk ya, tapi ya kan jasa yang dijual. Dan menurut saya ide usaha sekarang itu ya udah digital ya, tidak konvensional seperti dulu dan apa saja produk-produk yang bisa dipasarkan di peronlinean tersebut, semuanya bisa. Yang penting sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia, yang ada di platform tersebut diikuti. Semua barang bisa. Anda menjual nasi, bisa menjual secara online. Anda menjual gorengan, bisa dilakukan secara online. Anda menjual es degan, menjual minuman, bahkan menjual apapun, menjual handphone, menjual elektronik, laptop, menjual sepeda motor, bahkan mobil, ataupun marketing-marketing konvensional yang sifatnya itu sekarang contohnya kayak sales mobil, sales sepeda, dan sales apapun, tidak sedikit yang menawarkan produknya itu dengan cara memasarkannya itu secara online. Baik melalui platform TikTok, YouTube, dan bahkan, eee, mungkin Instagram dan lain itu banyak ya, dan tidak sedikit keuntungannya ataupun, eee, bukan ternyata pengaruhnya terhadap pembelian itu juga sangat banyak. Kenapa? Karena dikenalnya itu secara umum. Kita tidak harus memasarkan produknya itu dari door to door, artinya harus ketemu langsung sama dan itu memerlukan waktu yang sangat lama. Sekarang tinggal bikin konten, kemudian di-upload di sebuah platform, kemudian, produknya tersebut ataupun misalkan sales dan lain-lain itu bisa dikenal lagi, kemudian dicantumkan dan banyak yang sukses dengan metode-metode seperti ini. Apa aja ya, saya cuma jualan keripik, apakah bisa dipasarkan dengan online? Bisa jawabannya, sangat-sangat bisa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena platform-platform, eee, yang menyediakan untuk memasarkan itu sebenarnya bukan pemasaran, platform ini sangat banyak penontonnya, pengunjungnya, dan itu bukan cuma lokal, bahkan nasional. Lebih tepatnya kalau usahanya itu memang tidak cepat basi dan lain-lain, kemudian dipasarkan secara online, bahkan nasional itu berpotensi untuk membeli produknya teman-teman. Contoh, mungkin kalau Anda alamatnya di Malang, tidak menutup kemungkinan orang Aceh, orang Kalimantan membeli produknya teman-teman, yang penting dibutuhkan sama masyarakat. Kemudian apakah teman-teman bisa membeli produk yang ada di Kalimantan, di Aceh, di Batam, dan Makassar, dan lain-lain, bahkan di Papua? Apakah bisa membeli secara online? Ya jawabannya ya sangat bisa dan, eee, sekarang seiring berjalannya waktu, kemudian terkait dengan keamanan ataupun safety itu sudah ditingkatkan dan jawabannya adalah sangat-sangat aman, juga sangat-sangat bisa. Jadi
platform ataupun ide usaha di tahun 2025 ini yang paling menarik ataupun yang bakalan cuan lebih banyak, menguntungkan lebih besar adalah me me mempromosikan ataupun menjual produknya itu secara online, apapun itu. Maka tidak ada alasan lagi untuk Anda seorang pelaku bisnis hanya mau menjual secara konvensional bakalan ketinggalan zaman. Saya bilang bakalan ketinggalan zaman dan kita harus mengikuti zaman. Kenapa bilang seperti itu ya? Karena sekarang sudah zamannya digital. Jadi tunggu apa lagi kalau teman-teman mau memberanikan diri untuk mengadu nasib sebagai entrepreneur, sebagai pelaku usaha di tahun 2025, yang paling penting adalah pasarkan produknya teman-teman selain konvensional, juga pasarkan secara online di platform apapun. Dan kalau di online itu sudah sangat pasar-pasar bebas, sudah nasional bahkan sudah mendunia. Bukan tidak mungkin kalau produknya memang dibutuhkan di luar negeri, dengan platform yang sama juga bisa beli produknya teman-teman. Maka tunggu apa lagi? Kalau mau sukses di tahun 2025, maka pasarkan usaha Anda secara online. Jangan juga tinggalkan konvensional, konvensional juga kalau bisa dimaksimalkan, dimaksimalkan, tapi syaratnya juga jangan lupa pasarkan ataupun daftarkan secara online tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing platform ataupun ada SOP yang dari negara sendiri. Itu saja sharing kali ini, mudah-mudahan memberikan insight hingga menemukan ide usaha, ide bisnis, ataupun ide jalan. Dan jika ada kritik dan saran, teman-teman bisa sharing di komentar, bisa tinggalkan komentar, ataupun ada masukan, ada ide, bisa sharing di komentar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.